Selamat datang di Kisah Anugerah. Hore! Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa. Adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah. Tetapi kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami di channel YouTube Jatinegara TV Tuhan. Tuhan, kalau sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu, Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri dan kita semangat ya, kita sambil olahraga. Dikepak-kepakkan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar badan sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digerak-gerakkan kakiku, digeleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Lagi ya. Dikepak-kepakkan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar badan sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digerak-gerakkan kakiku, digeleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik capek gak? Kita harus tetap semangat ya. Sekarang kita angkat satu pujian lagi. Ayo adik-adik harus lebih semangat. Mata Tuhan melihat ya adik-adik apa yang kita perbuat, baik atau jahat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mari adik-adik kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur kami dapat memuji Engkau, dan saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada kami dan kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan adik-adik. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai seorang tokoh yang bernama Daniel. Ya, seorang tokoh yang bernama Daniel. Ayo, siapa yang punya teman bernama Daniel, punya saudara bernama Daniel? Nah, adik-adik sekalian, Daniel merupakan seorang tokoh dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, yang sangat penting dan sangat seru untuk diceritakan. Kenapa seru? Karena Daniel itu adalah seorang yang mengasihi Tuhan, tapi dia juga orang yang bisa menahan diri, menahan emosi, bisa bersabar menghadapi semua masalah yang terjadi adik-adik.
Jadi waktu itu Daniel menghadapi sebuah masalah dengan adanya orang-orang yang iri sama Daniel. Daniel ini adalah salah satu dari beberapa orang yang dipercaya oleh seorang raja bernama Raja Darius. Nah, ternyata timnya ini mereka iri karena Daniel selalu bisa mengerjakan semua tugas dengan sangat baik dan sempurna. Sehingga Raja Darius suka sama Daniel, sayang sama Daniel, dan pasti percaya dengan Daniel. Sementara dengan yang lain, Raja Darius tidak sepercaya dengan Daniel. Nah, adik-adik, lalu teman-temannya mulai iri. Waduh, kenapa Daniel diperlakukan seperti itu? Kenapa Daniel diberi kepercayaan seperti itu? Kenapa Daniel diberi tanggung jawab yang besar sementara kita tidak seperti itu? Jadi orang-orang pada iri, adik-adik. Akhirnya mereka berpikir, wah, bagaimana nih kita cari kelemahan Daniel? Wah, mereka mulai melihat bagaimana cara kerjanya Daniel, bagaimana Daniel ngantor, apakah terlambat atau tidak. Ternyata Daniel sangat baik, sangat sempurna, adik-adik, hampir tidak punya kelemahan. Nah, orang-orang yang iri ini mulai bingung, wah, bagaimana ini? Akhirnya mereka berunding. Wah, ada yang bilang, saya tahu kelemahannya Daniel. Apa itu? Dia orang yang setia kepada Allahnya. Nah, memang adik-adik, Daniel itu setiap hari berdoa sama Tuhan. Sehari 3 kali ambil sebuah tempat berdoa, bersujud kepada Tuhan dengan melihat ke kota Yerusalem, karena waktu itu Daniel ada di pembuangan. Jadi Daniel berdoa, setiap hari berdoa kepada Allah. Nah, lalu temannya ini berkata, karena Daniel orang yang setia menyembah Allahnya, ayo kita bujuk raja agar raja mengeluarkan perintah melarang menyembah Allah atau siapapun selain sang raja. Nah, adik-adik, ternyata karena mereka pintar ngomong ya, sang raja percaya. Padahal sang raja kan sayang sama Daniel, tapi sang raja nggak tahu kalau Daniel sedang dijebak. Akhirnya sang raja mengeluarkan perintah, yaitu siapa yang tidak menyembah raja dalam waktu 30 hari ke depan akan dihukum. Dibuat suratnya, yang tidak menyembah raja akan dihukum selama 30 hari ke depan. Diedarkan. Wah, orang yang iri sama Daniel senang. Yes, akhirnya kita bisa membujuk raja. Dikeluarkan. Wah, lalu dikirim ke semua tempat. Daniel tahu, adik-adik. Wah, meskipun Daniel tahu, ternyata Daniel tidak berhenti untuk menyembah Tuhan. Meskipun dilarang, Daniel tetap menyembah Tuhan. Dia tetap menyembah Allah. 3 kali dalam sehari dia menyembah Allah, menghadap ke kota Yerusalem. Dan ketika menyembah Allah itulah, waduh, orang-orang ini yang iri mulai melapor, raja, ada satu orang yang sudah melanggar perintah raja. Ada satu orang yang membangkang, gak mau nurut sama perintah raja. Raja berpikir, siapa yang berani membangkang, yang berani menolak perintahku? Mereka senyum-senyum. Daniel. Waduh, adik-adik, begitu sang raja mendengar dan tahu bahwa Daniel yang melanggar, langsung sedih hatinya. Karena dia sayang sama Daniel. Langsung sedih, adik-adik. Tapi apa boleh buat, karena sudah ada peraturannya, sudah dibuat sebuah undang-undang, peraturan. Raja tidak bisa berbohong atau mencabut kembali peraturan itu. Akhirnya Daniel dihukum oleh raja. Hukumannya apa? Dimasukkan ke sebuah gua yang di dalamnya ada singa yang mengaum-ngaum, adik-adik. Begitu dimasukkan, ditutup dengan batu pintu buku guanya, sehingga Daniel nggak bisa keluar. Tapi sang raja sedih.
Sang raja, waduh gimana nih, orang kesayanganku, orang kepercayaanku Daniel dimasukkan dalam gua singa. Lalu begitu Daniel dimasukkan gua singa, sang raja bersedih. Pagi-pagi sang raja lari pergi ke gua. Wah, dia teriak-teriak, "Daniel, apakah engkau selamat? Daniel, apakah Tuhan yang engkau sembah bisa menyelamatkan engkau? Daniel." Nah, adik-adik, tiba-tiba Daniel menjawab, "Ya, sang raja, Allahku menyelamatkan aku." Tentu adik-adik bukan hanya menyelamatkan Daniel, tetapi Allah melindungi Daniel dan memimpin Daniel. Nah, akhirnya Daniel keluar, terus orang-orang yang menjebak Daniel dimasukkan ke dalam gua. Belum sampai di dalam dasar gua, langsung mereka diterkam sama harimau atau sama singa. Wah, dimakan sama singa. Nah, adik-adik sekalian, perhatikan bahwa Daniel tidak terpancing untuk membalas orang-orang yang berbuat jahat sama Daniel. Daniel bisa menahan diri, Daniel bisa bersabar. Kalau saja Daniel emosi adik-adik ketika dijebak sama orang-orang pada waktu itu, pasti dia penuh dengan sakit hati dan tidak bisa lagi berdoa dengan tenang meminta pertolongan Tuhan. Tapi karena Daniel bisa tenang, Daniel bersabar, dia tidak terpancing emosi untuk marah, untuk kemudian misalnya memaki-maki atau mengucapkan perkataan-perkataan yang jelek kepada orang-orang yang menyakitinya. Karena dia bisa bersabar, dia bisa berdoa. Karena dia bersabar, dia berdoa, Tuhan menolong Daniel. Nah, adik-adik, kalau kita dijahatin sama teman kita, kita juga mesti bersabar. Supaya apa? Kita bisa tenang dan berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan pimpin aku. Tuhan, misalnya nih, adik-adik lagi berantem sama adiknya, sama kokonya, sama cicinya, atau sama saudara yang lain. Tuhan, tolong aku, beri aku kesabaran agar aku tidak terpancing emosiku. Biar aku gak marah-marah Tuhan, biar aku gak maki-maki Tuhan, tapi aku mengampuni. Seperti Daniel yang tidak terpancing emosinya adik-adik. Enggak marah, enggak kemudian menghujat atau menghina. Tapi dia dengan tenang, dengan sabar, dia berdoa memohon pertolongan Tuhan. Nah, dengan cara itulah maka Tuhan yang telah menyelamatkan Daniel, melindungi Daniel, akan melindungi adik-adik juga. Akan memimpin adik-adik sehingga adik-adik bisa mengalami kuasa dan kasih Tuhan. Kata firman Tuhan, yang membalas jangan kita, tapi Tuhan punya cara untuk berbuat adil kepada siapapun yang menjahati kita. Biar Tuhan yang mengurus mereka, bagian kita adalah sabar. Kita harus tenang, harus bersabar supaya bisa berdoa dan mengampuni, dan kita boleh melihat Tuhan yang menyertai setiap kita. Yeay! Puji nama Tuhan. Mari adik-adik, dari Daniel ini kita belajar kesabaran, menahan diri, dan tetap tenang, berdoa, memohon perlindungan dari Tuhan. Haleluya! Oke, sekarang kita akan masuk dalam kuis. Yeay! Nah, adik-adik sekalian, kuisnya itu ada dua, ya, ada dua. Yang pertama, kuisnya adalah berapa kali Daniel berdoa dalam satu hari? Ya, tadi sudah disampaikan, diceritakan ya. Berapa kali Daniel berdoa dalam satu hari? Nah, pertanyaan kedua, siapa yang melepaskan Daniel dari goa singa? Siapa yang melepaskan Daniel dari goa singa? Oke, dalam waktu 1 menit silakan dijawab kuis hari ini. Yeay!
Oke adik-adik, wow, semua pintar-pintar. Dan biarlah kita juga seperti Daniel, terus tenang, sabar, dan berdoa kepada Tuhan. Oke, kita akan bersama-sama menutup persekutuan kita, ibadah kita, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan memimpin kami dan Tuhan memberi kami teladan seorang tokoh bernama Daniel yang bersabar, yang tenang menghadapi orang-orang yang melukai dia, orang-orang yang membenci Daniel. Tuhan pimpin kami agar kami juga memiliki kesabaran seperti Daniel, agar kami memiliki ketenangan seperti Daniel, sehingga kami dapat mengalami juga perlindungan Tuhan seperti yang dialami oleh Daniel. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yeay.